Bela negara menurut saya suatu sikap atau perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa terhadap negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kedua, apakah Anda yakin memiliki kemampuan untuk bela negara? Ya, saya yakin. Terus, menurut Anda, apa saja nilai-nilai bela negara yang harus dimiliki oleh setiap bangsa Indonesia? Menurut saya, 1. Rasa cinta terhadap tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban terhadap bangsa dan negara, untuk bangsa dan negara. 5. Mempunyai sikap kemampuan awal untuk bela negara. Lalu bela negara apa yang sudah dilakukan sejauh ini? Bela negara yang saya sudah lakukan yaitu sebagai kader, membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kesehatan masyarakat bagi ibu hamil, bayi, dan balita. Terutama bagi bayi dan balita, kader bertugas untuk memantau supaya tidak adanya kasus stunting ataupun wasting di. Saya Alvin Septian, kebetulan profesi saat ini saya sebagai petani milenial yang mengembangkan taman-taman sayuran dan taman-taman buah-buahan. Baik, untuk pertanyaan saya yang pertama gitu, Pak. Jadi menurut Bapak gitu, apa arti bela negara? Kalau menurut saya arti bela negara berarti kita rasa peduli terhadap negara ya, mungkin kayak gitu ya. Contoh seperti kita nanam sayuran, nanam buah-buahan, atau membersihkan lingkungan, itu termasuk bela negara. Terus kemudian kalau kita kan saat ini kan pandemi, kita dengan memakai masker untuk menjaga kesehatan itu juga termasuk sih kalau menurut saya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, Ya. apa Bapak yakin gitu punya kemampuan untuk bela negara? Kalau menurut saya yakin sih kalau untuk bela negara ya, kalau kita kan bersih-bersih lingkungan, terus nanam-nanam pohon juga termasuk bela negara. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga gitu, menurut Bapak gitu, nilai-nilai apa saja sih yang diperlukan oleh setiap bangsa Indonesia, warga Indonesia untuk bela negara gitu? Ya, kalau menurut saya dengan kita rukun terhadap tetangga, terus harmonis, itu juga termasuk bela negara. Oke baik Pak, untuk pertanyaan yang keempat, bela negara apa saja sih yang sudah Bapak lakukan sampai saat ini? Kalau untuk bela negara saat ini ya kita kan sebagai petani muda ya, kalau sini kan posisi saya sebagai petani, jadi kita dengan menghijaukan lingkungan desa, terutama di kedusunan saya dulu aja nih, dengan menghijaukan ya itu termasuk bela negara. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak itu apakah wawasan kebangsaan itu penting gitu? Tolong jelaskan. Kalau untuk wawasan kebangsaan ya, wawasan kebangsaan ya sangat penting, terutama kan kita harus menghargai jasa-jasa para pejuang kemerdekaan kita. Ya kita harus pedulilah terhadap sejarah, karena sejarah itu jadi gambaran buat kita ke depannya. Jadi bahan evaluasi bangsa negara kita tidak harus lebih baik lagi lah dari sebelumnya. Saya Mustikawati, saya bekerja di salah satu aplik di daerah Katimuan. Ibu, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, Bu. Yang pertama terkait dengan wawasan kebangsaan. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar wawasan kebangsaan itu apa? Ya, saya pernah mendengar tentang wawasan kebangsaan.
Bisa langsung dijelaskan Bu, wawasan kebangsaan itu seperti apa yang Ibu tahu? Yang saya tahu, wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang dari bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa maupun bernegara yang dilandasi dengan jati diri dari bangsa Indonesia. Bu, menurut Ibu wawasan kebangsaan itu penting nggak sih Bu untuk kehidupan kita sehari-hari? Ya, menurut saya wawasan kebangsaan itu penting karena kayak cara pandang kita dalam berkehidupan berbangsa maupun bernegara. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan upaya bela negara. Apakah sebelumnya Ibu pernah mendengar upaya bela negara itu apa? Benar. Yang Ibu tahu upaya bela negara itu seperti apa ya Bu? Ya, menurut saya upaya bela negara merupakan wujud tekad, sikap, perilaku maupun tindakan kita dalam menjaga kedaulatan, keselamatan maupun keutuhan bangsa karena dilandasi cinta tanah air. Ibu, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, misal di saat Ibu bekerja itu seperti apa sih terkait dengan upaya bela negara? Upaya bela negara yang saya lakukan di lingkungan pekerjaan saya berangkat tepat waktu, terus saya bekerja sesuai tugas dan kewenangan saya, kemudian membangun suasana bekerja yang baik dengan rekan kerja yang lain. Selamat siang dok. Selamat siang. Perkenalkan dok. Nama saya Fitra dok. Boleh memperkenalkan diri dulu dok? Baik, nama saya Dr. Gigi Dadan Hamdan Sasmita. Saya bekerja di Yakes Telkom. Kebetulan saya bekerja di Yakes Telkom area Jawa Barat. Yang pada saat ini saya bekerjanya di TPKK di Tekal. Dok, terima kasih atas waktunya dok siang hari ini. Ada yang ingin saya tanyakan dok mengenai beberapa hal tentang wawasan kebangsaan. Menurut kacamata dokter dari profesi dokter gigi, wawasan kebangsaan itu bagaimana ya? Baik, seperti kita ketahui wawasan kebangsaan adalah punya makna agar kita bisa mampu berdiri sendiri. Agar kita menyadari bahwa kita adalah satu bangsa yang besar, bangsa yang memiliki kekuatan dan bangsa yang memiliki kemampuan. Jadi di bidang kesehatan tentunya kita juga harus mampu untuk melaksanakan dan memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan kepada masyarakat banyak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kita juga harus mempersiapkan diri, baik dari segi peralatan, baik dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga baik tenaga kerjanya, SDM-nya. Itu semua harus ditingkatkan, apalagi dalam menghadapi masa pandemi. Pandemi kan belum usai, tetap kita harus tetap waspada menghadapi pandemi dan kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Oke. Tadi sempat disinggung juga oleh Dr. Hamdan mengenai pandemi. Dok, kan akhir-akhir ini pandemi itu sempat naik turun ya dok ya? Ya. Dan juga dari beberapa hal yang saya ketahui bahwa pandemi ini masuk terhadap isu-isu kontemporer dok, atau ancaman untuk Indonesia sendiri. Bagaimana dokter dalam praktik sehari-hari dalam artian meskipun pandemi tetap pelayanan kesehatan tetap harus running, bagaimana dok? Ya, seperti kita ketahui bersama, sebelum kita melakukan pemberian vaksin, sebelum memberikan vaksin pertama, kedua, dan yang ketiga booster itu, kendala-kendala yang kita hadapi adalah apa? Ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksin itu. Nah, ini yang paling berat itu adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya vaksin. Ada anggapan di masyarakat bahwa vaksin itu, atau pandemi itu dulu aja, pandemi itu adalah sebuah rekayasa, sebuah penyakit yang diciptakan oleh negara-negara besar untuk peruntukan perekonomian. Disadari atau tidak, dampaknya memang ada ke sana. Tetapi justru untuk mencegah itu terjadi, maka bangsa kita yang begitu banyak masyarakatnya, jumlahnya, dari berbagai golongan lapisan masyarakatnya, tentunya ini tugas berat dari Nakes untuk mengajak kepada mereka agar mau dilakukan vaksinasi. Kenapa? Karena dari awal yang paling sulit itu adalah mengajak mereka untuk dilakukan vaksin. Tapi setelah mereka melihat dampaknya, pada vaksin pertama mungkin masih beberapa
kendala-kendala itu yang dihadapi masih besar. Tapi kedua dan ketiga sekarang orang sudah butuh sekarang. Kenapa? Karena pemerintah memberlakukan vaksin itu untuk kepentingan-kepentingan lain. Untuk bayar pajak, untuk naik pesawat, naik kereta api dan lain sebagainya. Tapi sekarang setelah pandemi itu turun, akhirnya masyarakat sendiri juga sudah sadar, oh betapa pentingnya vaksin. Ternyata vaksin itu adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya kita tidak mudah terdampak oleh pandemi. Baik, Dok. Dok, pertanyaan terakhir nih, Dok. Tadi kita semua sedang bersama-sama melawan isu kontemporer, Dok, ya, yaitu vaksin COVID-19, di mana sangat oleh kita ketahui bersama menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, ya, Dok. Menurut dokter sendiri, implementasi bela negara dalam bidang dokter bagaimana, Dok? Baik. Disadari lagi, saya bilang selalu disadari lagi bahwa kepentingan mempertahankan keutuhan negara salah satunya adalah membuat masyarakat tahan terhadap berbagai macam ancaman. Salah satunya juga adalah ancaman yang bersifat penyakit. Nah, itu kan. Sekarang dengan teknologi biokimia atau istilahnya perang dengan virus dan lain sebagainya, kan itu bisa saja terjadi. Nah, oleh sebab itu salah satu untuk mempertahankan NKRI ini adalah juga membuat tetap masyarakat itu kuat dan sehat. Kenapa kita harus teguh dan terus-menerus melakukan vaksin, memberitahukan, mensosialisasikan vaksin, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Tiada lain adalah di mana kalau masyarakatnya sehat, maka negara akan kuat. Tidak mudah diserang dari berbagai aspek. Nah, seperti kita ketahui, dengan pandemi ini kan yang paling pertama terasa adalah tatanan ekonomi. Betul. Ya kan? Kalau tatanan ekonomi itu kaitannya dengan apa? Daya beli masyarakat. Nah, kalau daya beli masyarakat sudah turun, otomatis apa yang bisa diberikan oleh apa yang bisa dibeli oleh masyarakat kan sulit sekali. Tapi alhamdulillah pemerintah dengan berbagai langkah-langkahnya, dengan pemberian vaksin yang gratis, kemudian dengan bantuan ini itu dan lain sebagainya, ya alhamdulillah kan masyarakat, ekonomi kita beranjak tetap kembali, bisa kembali naik lah, dan daya tahan tubuh masyarakat juga kembali sehat. Seperti kita ketahui sekarang, walaupun sekarang pandemi itu masih ada dengan jenis yang berbeda, tapi kita melihat sekarang sudah ada pengurangan kan. Artinya apa? Artinya masyarakat kita sudah beranjak sehat. Mudah-mudahan perekonomian juga sehat. Kalau masyarakatnya sehat, ekonominya sehat, saya yakin negaranya juga akan kuat. Bela negara adalah sebuah sikap dan perilaku negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Sikap bela negara sudah sepatutnya dimiliki oleh setiap individu bangsa Indonesia sebagai bentuk kecintaan dan mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela negara dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, tak terkecuali, termasuk para petani, di mana mereka mewujudkan bela negara mereka dengan menjaga lingkungan, merawat tanaman agar selalu terjaga dan tetap bersih. Oleh karena itu, kita juga harus ikut andil dalam bela negara, karena kita satu, bangsa Indonesia. Dapat kita saksikan bersama bahwa apapun profesi yang ditekuni oleh masing-masing narasumber, mereka memiliki nilai-nilai wawasan kebangsaan serta bela negara yang sangat baik. Bela negara dapat ditunjukkan dengan tekad dan bulat profesi serta di tengah maraknya isu-isu kontemporer yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini. Dapat dilihat meskipun Indonesia tengah diterjang dengan berbagai isu kontemporer, COVID-19, korupsi, radikalisme, dan lain-lain, kita masih tetap tekad untuk membela negara apapun konsekuensinya dan tetap mengedepankan Undang-Undang Dasar, Pancasila, Kebinekaan, serta NKRI.